Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Widiwulandari, absen 42 NPM 04240009 dari Manajemen Bisnis Digital. Yang pertama, apa itu obligasi? Obligasi adalah surat utang yang berasal dari perusahaan atau instansi pemerintah. Fungsinya sebagai peminjaman uang, kemudian nanti pembayarannya sesuai dengan jumlah pokok utang, dan bunga yang sebutannya atau nama lainnya adalah kupon. Untuk selanjutnya yaitu contoh obligasi. Nah, contoh obligasi ini ada dua. Nah, ada beberapa contoh obligasi yang umum digunakan baik itu perusahaan yang menerbitkan instansi pemerintah. Contoh dari obligasi diantaranya adalah surat utang negara atau SUN. Nah, kemudian obligasi ini juga perusahaan yang berasal dari perusahaan swasta nasional, contohnya BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Yang kedua, ada ORI atau obligasi retail Indonesia. Juga adalah bentuk dalam surat berharga negara atau SBN, yang termasuk juga obligasi yang terakhir adalah SBN, surat berharga syariah negara. Surat ini biasanya pemerintah menerbitkan dasar syariat deals. Perbedaan obligasi dan saham. Obligasi dan saham sebenarnya sama dengan dokumen-dokumen yang penting perusahaan yang telah perusahaan terbitkan. Keduanya juga telah membawa keuntungan bagi investor maupun bagi perusahaan sendiri. Namun tentu terdapat perbedaan yang sangat jelas antara keduanya. Berikut penjelasan obligasi dan saham. Contoh saham. Nah, sebelum ke penjelasan obligasi dan saham, di sini juga ada contoh sahamnya. Nah, terdapat banyak sekali contoh saham yang beredar pada saat ini, sehingga sulit dijabarkan satu persatu karena terdapat ratusan perusahaan yang go publik dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk contoh saham itu sendiri, yang paling aman bagi pemula atau menabung untuk jangka panjang adalah yang pertama dari perusahaan yang memproduksi kebutuhan pokok, yang kedua saham BUMN, yang ketiga saham perbankan, yang keempat saham properti, dan yang kelima saham farmasi. Ada beberapa fungsi obligasi dan saham. Yang pertama yaitu fungsi. Jika surat saham merupakan bukti sah kepemilikan perusahaan, berbeda dengan obligasi tersebut, sebab fungsi surat obligasi hanya bukti piutang saja, jadi bukan tanda kepemilikan sah versi perusahaan. Yang kedua, berlaku. Surat obligasi ini memiliki tanggal jatuh tempo, sehingga memiliki masa berlakunya sampai tanggal tersebut. Setelah perusahaan mengembalikan uang atau utangnya kepada investor sesuai dengan jatuh tempo, maka keuangan investor diperoleh juga disampaikan di sana. Yang ketiga, harga transaksi jual beli. Ada inflasi, gejolak ekonomi, atau perusahaan kondisi politik yang bisa mempengaruhi jual saham, sehingga naik turunnya harga saham yang sangat bergantung pada kondisi. Dengan begitu juga resiko yang investor yang hadapi cukup besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.